A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jemaah kajian salam, selamat datang di rumah kajian salam. Kita bertemu kembali, marilah kita bersyukur pada hari ini di akhir bulan ya. Kita disempatkan kembali untuk belajar bersama-sama, menimba ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas kesadaran dalam hidup kita, dan mudah-mudahan menjadi nutrisi batin kita masing-masing sehingga terus bertumbuh kesadarannya dan semakin mengenal lebih jauh tentang Sang Pencipta serta hubungan kita dengan Sang Pencipta seperti apa. Dan mudah-mudahan juga kajian-kajian kita yang sebelumnya, yang juga terutama di kali ini dibimbing oleh Ustadz Rujabir, banyak memberikan kita guidance of life, bimbingan kehidupan, sehingga menjalani kehidupan jauh lebih mudah, lebih menyenangkan, lebih damai ya. Usaha-usaha tambah lancar ya. Rezeki makin berkah, hubungan makin membaik ya gitu ya. Gitu, dan penderitaan semakin berkurang gitu ya. Gitu ya. Kalaupun ada penderitaan yang semakin bertambah, tenang saja. Itu sebenarnya sedang terjadi pembersihan ya. Yang selama ini numpuk, tapi sekarang dibuka dan dibersihkan. Bukan begitu Ustaz Jabir ya? Gitu ya. Baik, salat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, guru-guru kehidupan dalam tradisi Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita berterima kasih juga kepada Ustaz Jabir yang sudah hadir kembali, setia menemani kita 2 minggu sekali di rumah kajian salam ini. Dan Ustaz, yang kemarin-kemarin kita upload juga di YouTube. Jadi sayang sekali kalau misalnya pembelajaran ini tidak dibagi buat teman-teman yang sedang mencari gitu ya, yang sedang membutuhkan yang mana mungkin mereka tidak bisa datang offline, tidak bisa datang ke sini jauh dan segala macamnya. Tapi alhamdulillah kita sudah rekam di YouTube dan di-upload gitu ya. Teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Like and share begitu kan biasanya kan ya gitu. Di rumah salam. Cuman karena kajian kita itu lebih kepada pendalaman tentang kesadaran gitu ya, dan tidak selalu berbicara tentang fikih, tidak selalu berbicara tentang syariat, maka kalau ada yang hal-hal yang misalnya nyenggol-nyenggol dikit gitu ya tentang satohat mungkin yang di luar nalar gitu, atau kita nggak masuk, tolong untuk lebih terbuka saja gitu ya, open minded ya. Karena kadang-kadang apa yang diungkapkan barangkali tidak sesuai dengan perspektif lama gitu, ya kan? Terutama untuk yang teman-teman menyaksikan secara online gitu atau di YouTube. Siapa tahu pengetahuan ini mungkin belum didapatkan sebelumnya gitu. Anggap aja sebagai pengetahuan baru kan gitu. Nah, karena kan ada beberapa komen misalnya di YouTube gitu, di kajian-kajian yang lain ya. Kalau Ustadz Jabir kayaknya aman-aman aja sih. Kalau Pak Khozim gitu, Mas Sony ya, itu wah gimana ini gitu kan. Bahkan sempet kan rumah kajian salam membahas tentang Syekh Siti Jenar kan. Di mata orang-orang Syekh Siti Jenar kan dianggap kontroversial, sesat gitu. Mereka ada loh yang tidak mau datang ke sini gara-gara membahas Syekh Siti Jenar kan gitu. Padahal Syekh Siti Jenar itu diungkapkan di sini tentang kesadarannya, tentang ajaran yang implementatifnya buat kehidupan. Bahkan di kajian sebelumnya dibahas tentang energi, bahwa kita punya energi untuk kehidupan yang namanya premana gitu-gitu. Jadi silahkan tonton lagi YouTube-nya. Tapi di kali ini bukan tentang sesinya, tapi tentang Rumi. Nah ini beda lagi nih. Kalau Rumi itu tentang cinta, dan itu produk luar negeri gitu ya. Produk datang dari mana itu saya nanti ya? Dari Turki, dan itu ternyata ajaran Rumi ya, sebagaimana yang sudah teman-teman tahu ya, itu ajaran tentang cinta kasih, tentang kesadaran spiritual,
Bahkan di sana semua orang dirangkul sama Rumi, kan gitu. Semua orang mendapatkan tempat di dalam ajaran Rumi, tidak membeda-bedakan. Sepanjang kita mempunyai cinta, ya, itu kita hadir di sana. Dan spesial, topik kali ini adalah tentang apa? Yang udah baca ininya? Belum ada yang baca ya. Kita selalu bagi, Ustadz Nur Jabir selalu menyiapkan materinya itu dalam bentuk slide seperti ini. Itu tentang adab, belajar adab dari Rumi. Bapak Ibu sekalian, di pertemuan lalu kita udah baca tentang cinta, tentang fana, tentang apalagi keterbukaan hati, dan sekarang lebih diturunkan lagi sama Ustadz Nur Jabir tentang adab, tentang akhlak mungkin, atau attitude, atau juga sikap mental batin ya, virtue kalau dalam bahasa spiritualnya. Jadi mari kita turun lagi, yang kemarin kita ada di atas, sekarang kita turun lagi. Mudah-mudahan ini kita dibawa lagi ke dalam konteks yang lebih praktikal. Nah, untuk yang nonton di YouTube itu kita nggak siapin slide ya, karena mungkin bisa aja terpotong slide-nya. Ada salah satu komen, apaan itu slide-nya nggak ada, kepotong katanya gitu. Gitu. Jadi untuk yang nonton nanti kalau mau slide-nya bisa di WA, nanti saya kasih di deskripsi, tinggal WA, saya kirim slide-nya. Boleh saja. Bahkan lebih boleh lagi untuk datang ke rumah salam. Lebih boleh lagi transfer ke rumah salam ya. Gitu. Lebih bagus lagi gitu ya. Gitu. Baik, sebelum kita mulai kita hening sejenak ya. Kita berdoa dulu. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan keberkahan, sebuah tuntunan sehingga bisa lebih masuk lagi belajar. Nah, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan buat Ustadz Nur Jabir. Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat taufik hidayah dan juga kesehatan. Dan tanpa pula kita kirimkan salawat dan taslim ke junjungan kita Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di pagi hari ini. Hari ini saya tidak tahu kenapa pilih adab, nampaknya banyak yang bertanya sebenarnya tentang adab karena sudah beberapa kali kita kajian Rumi dan nampaknya banyak yang ingin mencoba-coba melangkah menjadi seorang pejalan. Nah, jadi karena itu saya teringat satu tema penting dalam dunia sufi yang disebut dengan adab. Bahkan salah satu definisi dari tasawuf itu, seorang sufi menjelaskan tasawuf itu tidak lebih tentang adab. Ada satu kalimat yang penting dalam dunia sufi, at-takhalluq bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlak ilahi atau beradab dengan adab ilahi. Adab sebenarnya dia beyond morality, dia lebih apa ya? Lebih deep dari sekedar akhlak. Adab ini tidak sekedar memperhatikan tuntunan, rukun dan semuanya, tetapi lebih kepada menghadirkan Tuhan di dalam diri. Jadi biasanya kalau misalnya laki-laki kalau dalam hukum fikih
auratnya itu misalnya dari perut sampai lutut. Kalau nutup itu bisa sholat ya, sah gitu. Nah kalau akhlak mungkin lebih bicara tentang bagaimana menutup semuanya. Adab lebih dari itu, bagaimana semua yang dia lakukan itu demi untuk menghadirkan ilahi di dalam dirinya. Jadi adab itu konteksnya kesadaran untuk khusyuk di dalam ilahi, tapi konteksnya kehadiran. Jadi makanya dia lebih deep dari sekedar membincang soal moral atau akhlak sebenarnya. Di dalam tuntunan syariat kita sebenarnya banyak bicara tentang adab, cuma sayangnya jarang dibahas. Para sufi biasanya mereka punya buku khusus hanya untuk bicara tentang adab. Jadi orang yang bukan ke jalan mungkin kebingungan. Ini buku apa sih? Karena saya adab makan, ada berjalan, ada berbicara, ada bertutur, itu semuanya adab. Adab tidur, ada bangun tidur. Nah, sufi seorang pejalan dia akan memperhatikan semua dimensi dalam dirinya. Mulai dia mulai dia bangun tidur sampai tidur lagi, dia akan memperhatikan semua aspek diri di dalam dirinya dalam konteks menghadirkan ilahi di dalam dirinya. Caranya adalah dengan memperhatikan adab-adab tersebut. Bahkan saya lupa nama seorang sufi, itu bahkan ada zikir tiap jam ini berzikirnya. Ini. Jadi kalau kita di luar orang yang bukan pejalan, kita akan kebingungan, ini ngapain sih setiap ini gitu ya. Tapi itu tidak lebih dari menjaga kehadiran Tuhan di dalam diri dalam konteks adab. Dalam konteks adab. Jadi semakin dia bisa menjaga kehadiran Tuhan, semakin dia akan merasakan kedekatan kepada ilahi. Seperti itu. Saya langsung masuk. Nah ini makanya dalam satu pembahasan sufi, adab ini salah satu hal yang sangat penting, merupakan tonggak bahkan bagi seorang yang benar-benar ingin menjadi seorang suluk atau pejalan atau pertaba, terserah apa definisinya, tetapi biasanya dalam dunia sufi disebut dengan suluk atau pejalan. Lanjut. Betul ya. Nah, ini tanda ya. Tanda orang yang memiliki adab, dia akan menjaga niatnya, lisannya, amalnya, baik zahir maupun batin. Jadi zahir dan batin itu dia akan menjaganya. Konteksnya tadi untuk bagaimana kehadiran Tuhan itu hadir di dalam dirinya. Jadi dimensi zahir dia jaga, dimensi batin juga dia jaga. Dan konteks pembicaraan seperti ini sebenarnya akan banyak kita ketemui di sufi-sufi klasik ya. Sufi-sufi klasik dia berbicara ini bahkan di awal-awal pembahasan. Makanya ada satu buku yang khusus berbicara tentang adab. Dan mungkin bagi kita yang tidak pernah menjadi pejalan, kita akan kebingungan kenapa begitu detail mereka membicarakan tentang adab ya. Lebih kepada konteks keseharian. Tapi kalau kita coba-coba menjalani, itu sebenarnya memberikan satu dunia baru sebenarnya. Jadi silakan kalau Bapak Ibu mau nyoba bisa. Saya yakin akan menemukan satu dunia baru dalam kehidupan. Kalau mau nyoba-nyoba, karena ini sebenarnya konteksnya bukan pikiran ya, bukan soal sejauh mana kita mendalami satu konteks pemikiran, tapi lebih kepada pengalaman dalam menjalani. Pengalaman menjalani inilah akan memberikan satu bentuk perspektif baru dalam kehidupan kita. Jadi kalau Bapak Ibu mau coba-coba silahkan. Jadi mungkin selama ini kita bicara teori, nah ini pelan-pelan kita masuk ke dimensi prakteknya juga. Fred, sebelum lebih jauh ya, saya ingin dibedakan dulu. Kalau adab sama akhlak tuh bedanya gimana, Fred? Itu. Akhlak biasanya hanya berbicara tentang tadi menutup ya.
dimensi menutup itu sudah selesai. Tapi kalau adab tidak sekedar itu, tapi bagaimana dari apa yang saya lakukan adalah mencoba untuk menghadirkan ilahi di dalam diri. Misalnya sebelum sholat ada wudhu. Nah, sebelum wudhu itu ada bacaan-bacaan. Semua dilakukan itu sebenarnya dalam konteks kesadaran ilahi, menghadirkan kesadaran ilahi di dalam diri. Dia akan merasakan bagaimana Tuhan hadir di dalam dirinya melalui adab tadi. Adab. Nanti kita akan bahas di step-step selanjutnya. Sebab kalau lihat hadis tadi kan yang takhallaqu bi akhlaq, ya, kenapa nggak diganti dengan adab dengan akhlak Tuhan kan? Jadi ada yang lain, ta'dib biadabillah. Ta'dib biadabillah. Itu juga ada juga ta'dib biadabillah, ya. Ini saya juga udah dengar proses caranya adab ilahi. Ya, bukan akhlak ilahi ya. Nah, ilahi yang saya adab ilahi. pelajari itu, pahami itu, adabnya itu adab Rasulullah yang sama dengan Quran. Tapi kalau yang Allah itu larinya ke sifat-sifat Tuhan itu. Gimana prosesnya? Mungkin beda ya. Beda nanti ya. Beda karena ini kita tidak masuk dalam konteks teori, kita masuk dalam konteks amal praktis. Jadi konteksnya seperti itu. Sehingga dari adab ini kita merasakan satu perubahan di dalam diri dengan merasakan kehadiran Tuhan. Ya. Nah, ini kata Ibn Arabi, adab sebanding dengan hikmah. Yang pandai menjaga adab, dia ahli hikmah. Jadi saking tingginya adab bagi Ibn Arabi, dia sebanding dengan hikmah. Hikmah. Jadi dalam Al-Quran, wa may yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah, maka dia akan diberikan kebaikan yang berlimpah ruah. Wa may yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah, dia akan diberikan hikmah yang berlimpah ruah. Dan adab, kata Ibn Arabi, itu sebanding dengan hikmah. Jadi saking pentingnya sebenarnya di dalam dunia sufi tentang persoalan adab ini sehingga dia sebanding dengan hikmah. Karena tadi dari adab ini akan memberikan kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan akan memberikan rasa. Rasa itu yang melahirkan ma'rifat. Rasa itu yang melahirkan ma'rifat. Itu mulai dari menjaga adab. Jadi mulai dari menjaga adab. Oke. Dan ini salah satu ayat Al-Quran, ini adabnya. Di Al-Quran, fastami'u lahu wa ansit la'allakum turhamun. Jadi kalau kali bacakan Quran, fastami'u lahu, dengarkanlah, wa ansit, diamlah, agar ada rahmat yang datang ke dalam diri kita. Rahmat ini satu bentuk kehadiran dalam bentuk kasih sayang. Kalau dia hadir, kita akan merasakan satu bentuk kebahagiaan di dalam diri. Meskipun nanti efeknya setiap orang itu akan berbeda ya. Berbeda. Kadang ada yang bahagia, kadang justru ada yang menangis, macam-macam. Kehadiran Tuhan dalam setiap orang itu tidak sama. Itu sangat bergantung kepada seluas apa wadah seseorang dan dia sedang mengalami apa. Nah, efek setiap orang itu ketika Tuhan hadir itu akan memberikan efek yang berbeda. Jadi kita tidak boleh menyamaratakan tentang pengalaman kebertuhanan. Itu setiap orang pasti berbeda-beda, sangat tergantung kepada keluasan dalam diri seorang masing-masing. Ini Al-Quran di dalam pengertian pada umumnya orang membaca atau gimana? Karena kalau nanti setiap yang baca Quran gitu, di mana-mana kita dengar nggak ngerti kan, terus kita diem kan gitu. Nah, gitu ya gitu. Nah, ini kan dalam arti apa nih? Itu salah satu yang saya pahami ya, salah satu mukjizat dari Quran. Misalnya begini, dalam Quran itu ada ajakan Tuhan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Pertanyaannya, apakah panggilan ini sudah berakhir atau masih sedang berlangsung? Pertanyaannya, oke? Ya.
Ini kan kita baca Quran ya. Ya, baca Quran. Kemudian ada ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, atau ya ayyuhan nas, wahai manusia. Apakah ini sudah berakhir atau masih sedang berlangsung? Sedang berlangsung. Nah, dia sedang berlangsung. Kenapa berlangsung? Karena Tuhan yang memanggil. Ya, Tuhan yang memanggil. Dan Tuhan memanggil itu sudah tidak butuh bahasa. Oke. Ya. Yang butuh adalah fitrah manusia. Seluas apa keluasan dirinya itu terbuka sehingga dia mendengarkan ilahi melalui fitrahnya. Kayak kata Rumi, dengarkanlah seluruh ini betapa dia melirik atas derita kegelisahannya. Dia juga menggunakan kata dengarkanlah, itu di bait pertama Rumi di kitab pertama Masnawi. Jadi mendengarkan itu sebenarnya bukan dengan ini, bukan dengan mata, dengan telinga, tetapi dengan dimensi kejernihan batin kita. Nah, makanya yang penting kita beradab aja, karena ini Tuhan. Insya Allah Tuhan yang akan memberikan pemahaman. Jadi kalau kita ngandalin diri, biasanya kita tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kita meneng, diam, sudah serahkan saja, Tuhan yang akan memberikan pengetahuan itu ke dalam diri kita. Yang penting beradab. Yang penting beradab. Jadi yang beradab itu biasanya yang dapat lebih. Seperti banyak sufi-sufi yang tidak punya pendidikan tinggi, seorang petani, tidak pernah belajar. Tapi Tuhan memberikan karunia luar biasa. Dia bisa ngajar tafsir. Yang tidak pernah sekolah loh. Dia hanya jadi kalau ditanya apa sih, kok bisa nafsir? Nggak tahu juga saya. Saya cuma nggak pernah dusta, nggak pernah ini, dia jawabnya begitu. Ketulusan sehingga Tuhan berikan karunia yang luar biasa. Kan? Adab itu tadi, adab. Nah, makanya yang penting itu sebenarnya tugas kita sebenarnya sederhana. Bagaimana kita menjaga hati itu senantiasa dalam kejernihan dan kemurnian. Seperti itu. Nah, problemnya kita sebenarnya di situ. Iya. Artinya seluruh pembicaraan Tuhan yang hadir itu kita mendengarkan sehingga nanti akan ada keterbukaan. Gitu. Oke, terus. Nah, ini yang menarik. Setiap makom punya adabnya sendiri. Adab orang sakit beda dengan adabnya orang sehat, beda adabnya orang berjalan, beda adabnya orang tidur. Itu kenapa di awal saya menjelaskan ada kitab sufi yang isinya itu cuma bicara adab. Padahal itu kitab sufi. Adab saja, adab makan, adab tidur, adab berjalan, semuanya tentang adab. Semuanya tentang adab. Adab keseharian kita yang kita lakukan. Jadi betapa pengaruh sebenarnya dimensi batin terkait dengan pengetahuannya. Jadi kita harus menyadari di dalam diri kita ini semuanya terkoneksi. Laku, hati, akal, jiwa, imajinasi, semuanya terkoneksi. Nah, kalau kita membawa dalam satu koridor, satu pusaran eksistensi yang disebut Tuhan, semuanya akan ikut. Nah, termasuk pengetahuan kita akan ikut, dan disitulah kita akan mendapatkan entah yang disebut hikmah, kata Ibn Arabi, adab sejarah hikmah, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi tugas kita sebenarnya, makanya Rumi, diam. Diam. Hadapkan wajahmu ke dinding dan diamlah. Dengarkanlah suara ilahi. Silence ya. Iya. Silence. Ya. Nah, sebelum ini perbedaan masing-masing makom mempunyai adab yang berbeda. Artinya boleh nggak kita khawatirnya ada sebuah anak khairu. Oke. Minhu. Nah, anak khairu, di mana Anak khair itu maksudnya saya lebih baik lebih baik dari yang lain. Ketika kita mencoba menjustifikasi diri kita, oh saya sudah begini, sudah belajar ini, belajar itu, sementara betul secara aplikasi, secara praktek mungkin mencoba untuk mewujudkan adab-adab, perilaku, akhlak atau apapun namanya, sehingga ketika melihat ada orang lain yang mungkin ada perilakunya tidak tepat atau takut, apakah nanti ada kecenderungan apa, atau mungkin perjalanan dalam dirinya belum lengkap. Karena saya juga ada beberapa baca, ini biar kita sharing aja ya, biar ini ada beberapa level atau makom dalam sebuah sufi yang
justru menampakkan adab buruknya dan menyembunyikan itu semua. Oh. Jadi kadang-kadang dia tidak menampakkan kesolehannya, bahkan mungkin mereka menampakkan keburukannya. Bahkan karena itu tadi, ketika orang menampakkan adabnya, apalagi udah belajar A, B, C, D, apalagi sekarang bahasa kerennya belajar tasawuf lah ya, mungkin nggak ada sebuah kegirohan yang berlebih, euforia, ya euforia. Oh, saya sudah belajar sama Nur Jabir loh, gitu kan, dengan ruminya. Nah, ketika mereka atau anggaplah kita nih, atau saya lah sebagai lebih sentrisnya ya. Oh, adabnya nggak seperti yang Nur Sufia. Nah, menghindari itu gimana, Ustaz? Apalagi terkoneksi, benar ya. Anak Khairuddin punya. Biasanya kalau awal-awal perjalanan, kegairahan itu akan terjadi. Ya, berlebihan. Jadi dia akan melihat mungkin ya ada satu fase dirinya itu lebih bukan merasa paling, tetapi dia merasa dirinya sudah berbeda dengan yang lain. Gitu. Dia melihat dirinya sudah berbeda dari yang lain. Jadi mungkin itu bahasa sudah tidak sefrekuensi, sudah tidak yang sering kita dengar ya, tidak sefrekuensi, tidak ada bahasa-bahasa seperti itulah. Karena dia sudah berjarak dengan dunia materi. Jadi kalau orang pertama-tama berjalan, dia akan merasakan ketenangannya sudah beda. Kalau kemarin kita nongki-nongki kafe-kafe itu, setelah berjalan, dia sudah merasakan, oh saya nggak di situ lagi. Oh, dia akan perlahan berjarak dengan dunia kebiasaannya. Dan itu normal hingga dia mendapatkan makom tenang. Ketika dia tenang, dia akan menyadari semua ini adalah perjalanan yang dia harus lewati. Itu disebut makom tumaknina. Jadi sebelum seorang pejalan tidak sampai kepada makom tumaknina, dia akan terguncang. Terguncang nggak artinya saya harus berjarak dengan dia, saya harus gini. Tapi ketika dia sampai makom tumaknina, makom ketenangan, dia tidak akan lagi terdistorsi oleh apapun. Dimanapun dia berada, justru dia akan memberikan cahayanya kepada orang lain, seperti itu. Ketika dia sampai kepada makom tumaknina. Nah, makanya harus pelajari diri kita, stage-nya sedang di mana. Karena di awal-awal biasanya begitu. Dia akan merasakan, wah saya sudah berbeda dari yang lain. Gitu kan, yang lain masih enak dengan nongki-nongki, saya sudah kayak gitu. Nah, perlahan-lahan memang seperti itu sampai dia makom tumaknina. Di sanalah dia akan tenang. Nah, biasanya ketika dia tenang, dia akan justru berperilaku sebaliknya, tidak mau dilihat terlalu beradab. Iya, kayak gitu. Dia kemana saja dia justru menyembunyikan kebaikannya. Seperti itu. Ketika dia sampai kepada makom tumaknina, dia sudah tenang. Dia sudah tenang dengan Tuhannya, dengan alamnya, dengan dunianya, dengan keindahannya, dan tidak lagi terkontaminasi dengan yang lain. Jadi dimanapun dia berada, kalau bahasa Qur'annya ka'annahu nurun yamshi fil aswaq, dia seperti cahaya yang berjalan di muka bumi. Dia tidak terkontaminasi lagi dengan apapun, dengan realitas dirinya. Nah, biasanya kalau sampai itu yang biasanya kita dengan sufi-sufi malamatia. Sufi-sufi malamatia itu sufi-sufi yang secara zahir kita tidak akan tahu dia seorang sufi. Itu secara zahir. Dia tidak mau terlalu ingin dikenal gitu, terlalu ingin diketahui bahwa dia seorang pejalan. Itu disebut malamatia. Dia akan menyembunyikan siapa dirinya, seperti itu. Nah, jadi memang sebaiknya kalau pejalan dia tidak akan membandingkan dengan yang lain karena dia akan sibuk dengan dirinya. Ya, dia akan sibuk melihat dirinya, sibuk melihat apa yang terjadi di dalam batin dirinya. Jadi sekali dia membandingkan, dia akan jatuh. Dia akan jatuh. Jadi sekali dia membandingkan, dia akan jatuh. Karena tugas pesuluk bukan melihat keluar, lihatnya ke batin, ke dalam diri kita. Seperti itu.
Artinya kita nggak akan tahu ya orang itu sufi atau bukan ya. Nggak akan Kalau tahu. kita kayak gini. Iya. Orang itu udah sadar belum kita nggak akan tahu Nggak ya. tahu. Makanya Nggak para tahu. sufi, jadi Nggak akan para sufi itu mereka saling tahu dari aroma. Oh, oke dari ini ya, dari batinnya ya. Iya, ada Dari bawah ada badan aroma maksudnya. yang tercium dari Dari sini aroma ada. ini ya. Kayak Aroma gitu. spiritual ya. Iya, aroma spiritual. Jadi nggak butuh dimensi zahir. Simbol juga Pak Ustadz. Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Oke. Terus Nah, Saya kita baca dulu ya. masuk ke Masnawi. ya. Jika dalam dirimu ada setitik adab melebihi temanmu, kau akan tahu ma'rifat ilahi. Dengan setitik adab itu, kemuliaan akan datang kepadamu setinggi gunung yang menjulang tinggi. Nah, ini luar biasa. Setitik saja kau lewati kawanmu untuk beradab, itu dapat ma'rifat loh. Temanmu. Setitik saja kata lo, setitik saja. Adab Gak usah melebihi banyak-banyak, temanmu. setitik saja. Setitik saja. Tapi untuk dapat setitik itu luar biasa perjuangannya. Luar biasa karena kita akan melakukan membiasakan diri dengan adab. Dan itu tidak mudah sebenarnya. Biasa dan adab itu tidak mudah. Bapak Ibu bisa searching, ada kok bukunya itu. Adab ilahi atau apa gitu. Nanti saya Adanya azab-azab ilahi kan biasanya itu ya. Bukan adab-adab ya, ilahi. itu bab yang berbeda. Makna teman di sini apa Ustaz kira-kira? Hah? Makna teman di sini apa? Maksudnya kan teman itu dekat ya, Ya. Simbol dari kedekatan. Hmm. Nah, dari kedekatan itu sebenarnya kita tahu, misalnya kebiasaannya begini. Nah, bisa tidak saya melampaui kebiasaan kawan saya yang begini, yang misalnya dia biasa-biasa saja gitu, saya mencoba untuk melampaui, yang mungkin makannya sehari 3 kali, saya cukup 2 kali. Apanya? Yang saya makan pisang gorengnya, Pisang goreng. Pisang goreng ya. Pisangnya Iya. 3 kali sehari, saya cukup sekali kayak gitu. Kita gosipin 2 orang, kita 1 orang. Iya. Kayak gitu. Itu di dalam Masnawi itu udah diterjemahkan apa memang denotatifnya seperti itu? Itu kata-kata itu. Memang udah demikian atau Teksnya. Oh, saya yang ini. Saya yang terjemahkan gitu. menerjemahkan. Makannya. Oh, Ya, ini terjemahan. terjemahan. Otomatis terjemahan itu ada reduksi. Iya. Ya, ada reduksi. Artinya Tidak ada penerjemahan 100%-nya tidak ada. Pasti ada reduksi. Dan ini yang sudah dipraktekkan oleh Rumi gitu. Betul. Buku Masnawi ini hadir setelah ketemu Syams. Sang Tabriz, dia di umur kan pertemuan pertama itu Rumi umur 40, Syams 60-an. Syams 60-an. Buku ini nggak ada yang bernarasi ya, semuanya puisi. Bernarasi ada fihi ma fihi. Oh, Imafi. Fihi ma fihi. Fihi ma fihi. Kemudian ada lagi yang baru terjemahkan kawan saya, Majalis Sabah. Majalis Sabah itu juga narasi. Itu sebelumnya. Nah, kalau Majalis Sabah dia sebelum ketemu Syams. Nafi Mafi ini satu bagian buku yang sudah ketemu Syams. Selain 2 buku itu semuanya puisi. Sebelum sesudah ketemu, itunya gimana Pak Ustadz? Pemikiran itu, prakteknya. Bedanya cuma lebih di dalam aja. Oh, Lebih dalam aja, lebih deep. Ya. Lebih deep. Saya mendengar, saya membaca ya, masyarakat Konya itu menerapkan ajaran Rumi Iya. di sana itu. Coba bisa dibayangkan seperti apa kehidupan di sana. Jadi semua yang datang ke Konya itu diterima dengan tangan terbuka, Iya. adab yang seperti ini gitu. Itu luar Iya. biasa sebenarnya.
Coba perhatikan ketika mereka whirling ya, yang benar-benar whirling tapi ya, bukan yang show sebagai seni, itu beda. Yang benar-benar ditunjukkan sebagai seorang darwish ketika mereka whirling itu luar biasa adabnya. Jadi mulai dari jalan kan ada baju hitam. Ketika mau whirling itu baju hitam dilepasin, kan taruh, kan itu baju kehormatan. Kalau berjalan menuju Tuhan dilepasin. Gelar-gelar ini itu semua adab semua. Gitu. Adab semua. Kalau kopi di sini itu ada nisan. Iya, batu nisan, kafan, itu semua adab. Desember Bu ya. Tahun berapa? Cuma tahunnya yang bukan tahun ini ya. Oke. Berikutnya adalah Bahkan anjing pun bahkan anjing pun menasihati anjing. Tambatkan hatimu di rumah pertama, pegang erat pintu pertama, kau makan tulang. Tunaikan kewajibanmu, jangan tinggalkan. Anjing-anjing itu terus menggigitnya supaya beradab. Kembali ke pintu pertamanya menemukan keselamatan. Mereka tahu menggigitnya sembari berkata, "Hei anjing nakal, pergilah. Jangan menjadi musuh pemberi nikmat. Pergilah seperti rantai itu yang menempel di pintu. Berjagalah, tangkas dan siap melompat. Jangan hancurkan kesetiaan kami. Jangan buat ketidaksetiaan menjadi terkenal." Anjing justru dikenal dengan kesetiaan. Pergi, jangan lekatkan aib dan nama buruk pada anjing-anjing itu. Rumit ya. Boleh dijelasin Ustaz? Anjing. Saya itu ingat paham cara dia. bacanya yang kemarin anjing. Iya makanya udah diulang lagi sekarang tentang anjing. Nah, ada kalau para sufi mengatakan semua hewan binatang itu adalah kita disuruh belajar. Jadi ada semua mengatakan pelajarilah semua sifat-sifat hewan binatang karena sesungguhnya mereka itu sifat-sifat kita di dalam jiwa. Jadi kita disuruh pelajari karakter-karakter binatang karena itu semua tidak lebih dari sifat-sifat manusia. Makanya dalam Al-Quran wa idzal wuhusyu husyirat, ketika binatang-binatang itu dibangkitkan, itu sebenarnya bukan binatang itu tapi sifat-sifat manusia. Wa idzal wuhusyu husyirat dalam Al-Quran. Ketika binatang-binatang itu dibangkitkan, itu sebenarnya tidak lain adalah sifat kebinatangan kita. Binatang-binatang itu. Nah, semua hewan-hewan di luar itu sebenarnya simbol dari sifat-sifat manusia. Nah, salah satu sifat anjing yang luar biasa ini tentang adab setia, adab kesetiaan. Iya. Jadi dia tidak pernah melupakan rumah pertamanya dia mendapatkan makanan ya. seperti itu. Dan ini dialog antar anjing lah ya. Dialog imajiner antara anjing satu dengan anjing yang lain. Iya. Gitu. Iya. Dan nah artinya kalau kita lihat ya, makanya kadang cinta itu dipahami sebagai kembali ke ibu. Kadang cinta dimaknai sebagai kembali ke ibu. Waktu kita di rahim, kita diam aja, dikasih makan, dikasih ini. Kita nggak minta tapi dikasih, itu simbol. Makanya rahim ibu itu sebenarnya simbol dari cinta tanpa pamrih sebenarnya. Cinta unconditional. Seperti itu. Makanya cinta itu sebenarnya kembali ke ibu. Kembali ke ibu. Seperti manusia dalam rahim yang dia tidak meminta apapun, tapi ibu selalu memberinya, menyayanginya, menyelimutinya, dan seterusnya. Ketika kita masih dalam rahim ibu ya. Makanya sebagian orang mendefinisikan cinta itu sebagai kembali ke ibu dalam pangkulan seorang ibu. Oke. Atau kalau misalnya diterjemahkan anjing itu sebagai manusia, bisa juga Ustaz? Iya, bahwa kita, otomatis. Iya. Nah, ini ditakwil ke manusia. Ditakwil ke manusia kan. Jangan ninggalin Tuhan kan sebenarnya. Iya betul. Konteksnya itu. Iya. Makanya tadi seperti kita diberikan makanan gitu kan. Iya. Gitu. Nah, tapi karena dunia memang membuat kita lalai dengan nikmat-nikmatnya,
Akhirnya kita lupa pemberi nikmat. Tapi Ya. memang luar biasa ya. Hah. Tuhan memberikan kita nikmat, tapi dengan nikmat itulah kita lupa Tuhan. Itu menarik. Iya. 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 Kita diberi nikmat, tapi dengan nikmat itulah kita melupakan Tuhan. Kita dikasih pisang goreng, tapi dengan pisang goreng itu saya lupakan Tuhan. Hah? Iya, gitu. Iya, iya, iya. Oke. Saya baca lagi ya. Iya. Orang-orang dermawan membangun masjid dengan megah, tetapi tak satu pun bernama Masjid Aqsa. Kemegahan Ka'bah senantiasa bertumbuh. Kemegahan itu berasal dari kemurnian hati Ibrahim. Kemegahan masjid bukan dari tanah dan batu, tetapi pembangunnya tanpa tamak dan tanpa permusuhan. Nah, Menarik sekali ya. ini menarik sekali dan Sekali. konteks ke kita ya. Konteks ke kita keindonesiaan yang lomba-lomba bangun masjid. Nah, tapi pembangunnya ini kan, pembangunnya ini bagaimana, seperti apa? Karena kuncinya di situ. Dahulu orang bangun masjid itu memang seperti seorang sufi. Jadi kalau tidak ada seorang mursyidnya, itu masjid tidak akan dibangun. Jadi yang mereka cari bukan masjid dulu. Ada mursyidnya tidak. Kalau ada mursyidnya baru bangun masjid. Karena dia menjadi tonggak. Tonggak. Ini cuma batu dan tanah. Intinya itu yang ngisi itu, yang pembangunnya itu. Pembangunnya. Itu beda sama mengkot ya. Beda. Mursyid itu guru spiritual, guru rohani. Dia menjadi poros. Kalau dulu masjid itu intinya di mursyidnya. Di situ orang minta istikharah, minta didoakan, anaknya lahir dia datangin doakan. Jadi porosnya itu justru di mursyid dulu. Masjid-masjid itu porosnya di mursyid. Karena dia menjadi simbol dari untuk semuanya, menerangi semuanya dan seterusnya, seperti itu. Jadi sebelum nyari masjid, nyari mursyid dulu. Ada mursyidnya enggak? Nah kalau ada, nah baru bangun. Karena hatinya masjid itu di si mursyid ini. Ruhnya itu si mursyid ini. Punya Hamka dengan Masjid Al-Azhar ini mungkin bisa Pak. Iya betul. Tapi kan sekarang nggak begitu lagi. Nah itu ininya yang hilang, ininya. Iya, rohnya yang hilang. Karena itu intinya. Yang kemarin malah di Iya, iya, iya. NTB itu loh, di Lombok, Iya. kota 1000 masjid, nggak ada masjidnya. Kayak Paham, gitu. paham. Oh iya, iya, iya. Iya. Kan? Gitu. Jadi kemegahan masjid bukan dari tanah dan batu, tapi pembangunnya tanpa tamak, tanpa permusuhan. Itu intinya. Dan Ya, seperti Bang. Masjid Agung Al-Azhar itu karena ada buaya Hamkanya, jadi masjid itu seperti ada auranya. Iya, itu. Ada ruhnya, ada spiritnya. Dia menjadi poros. Jadi poros. Kayak gitu. Jadi kalau orang bangun-bangun rame kemegah-megahan, itu pasti kosong karena nggak ada mursyidnya. Masjid Kubah Emas. Udah. Oke, terus ya. Itu maksudnya Mana? Masjid Aqsa itu gimana? Simbol. Simbol. Ya, sama kayak Ka'bah kan, sebenarnya Ya, Ka'bah simbol. kenapa sampai sekarang bersinar karena Iya. kemuliaan hati Ibrahim itu ya. Ibrahim. Kayak gitu. Oke. Silakan. Ya. Tetapi aku takut andai aku berdiam diri, matahari itu akan merobek tabir dari arah lain. Berkata-kata berarti menutup aliran tajalli, menampakkan kata-kata yakni menyembunyikannya. Bernyanyilah seperti burung bulbul di hadapan mawar, agar kau dapat mengalihkan mereka dari aroma mawar. Nah ini adab orang yang sudah kajian di Salam. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Nggak boleh sembarangan ngomong keluar. Dan yang sudah nonton YouTube-nya. Gitu. Jadi karena saya masih meyakini sampai sekarang yang begini-begini tetap rahasia. Iya. Ya tidak boleh sembarang disebarkan ke orang lain karena boleh jadi dia tidak punya potensi untuk menerima. Iya. Seperti itu. Efeknya bahkan boleh jadi buruk ya, boleh jadi fitnah dan seterusnya. Betul. Makanya Rumi berkali-kali mengatakan yang tahu diem. Diam. Yang tahu diam kecuali kepada memang yang berhak
untuk mendengarkannya. Gitu. Nah itu adab juga. Kita kalau tahu biasanya pengen nyebarin gitu, nggak sabar gitu. Wah ini diposting gitu seterusnya. Yang bener ya, kalau ngaji yang bener ya. Iya betul. Bahkan mungkin mereka tidak menerima manfaat apapun ya. Artinya hidangan sudah disajikan, tapi mereka nggak bisa menikmati karena tidak punya daya buat menikmatinya. Bahkan sejauh nolak. Sejauh udah nolak. Jadi kalau lihat itu hanya mau ngeritik, salah ini. Saya lalu ingat Cak Nur, Roles Majid. Oh iya. Beliau itu kan yang memberikan banyak inspirasi. Sebenarnya, membuat kajian-kajian semacam ini melalui para Madinah. Kan. Cak Nur tidak berkata apa-apa. Cak Nur hanya semacam memakmurkan lah para Madinah dengan cara beliau dalam berbagi. Gitu. Nah, saya rasa dalam kediaman Cak Nur itu justru menjadi banyak sekali kajian-kajian semacam ini. Iya betul. Maksudnya seperti itu ya? Iya betul. Bahwa yang gitu-gitu nggak perlu disebarkan dalam bentuk publik, gitu kan. Komunitas yang memang mau mendengarkan aja, yang siap jadi pejalan aja. Kalau enggak, akhirnya jadi fitnah. Iya. Karena pada akhirnya pencari itu akan datang bareng gitu. Nah itu ada quote-nya Rumi. Pada akhirnya Tuhan akan mempertemukan para pencari. Gitu. Oke. Rasul-rasul ini adalah penyampai rahasia-rahasia batin. Butuh pendengar yang berakhlak Israfil. Mereka seperti raja-raja, angkuh dan sombong, dan mereka butuh pelayan dari orang-orang di dunia. Selama tak kau jaga adab mulia mereka, bagaimana bisa kau raih manfaat dari risalah mereka? Selama kau tak tunduk dan bersimpu di hadapan mereka, bagaimana mungkin amanah itu disampaikan padamu? Bagaimana mungkin mereka menerima setiap adab? Sebab mereka datang dari istana yang mulia dan agung. Contoh paling bagus itu yang sering nonton film kungfu. Kungfu klasik ya. Kungfu klasik itu adab untuk masuk silat itu hancurin egonya. Caranya suruh nimba air. Air dari itu masuk gitu. Ini dia bertanya, ini kapan sih saya diajar jurus gitu? Gitu. Gurunya tuh sabar gitu. Dihancurin dulu egonya. Kan? Setelah ada penerimaan baru diberitahu bahwa belajar kungfu itu intinya bukan untuk berkelahi, kan seperti itu. Adabnya bukan untuk itu. Nah sama dengan ini, Rasul khusus untuk dimensi batin tidak semua dia sampaikan. Dia hanya butuh orang-orang khusus yang memang bisa mendengarkannya. Makanya sahabat-sahabat Rasul itu terbagi-bagi, ada yang umum, ada yang khusus, ada yang khusus, ada yang memang siap yang mendengarkan yang dimensi yang batin. Nah makanya ada buku adab antara guru dan murid. Kalau zaman sekarang itu ini kayak nggak punya nilai ya. Sekarang itu kan kita lebih berteman, lebih apa dan seterusnya. Nah tapi kalau dalam dimensi spiritual itu beda. Adab itu memang nomor satu. Adab, tunduk, adab. Ada satu, bukan karena gurunya sebenarnya, tetapi dia adalah simbol kehadiran Tuhan. Jadi adab kita kepada seorang mursyid itu bukan karena orangnya. Karena dia simbol dari kehadiran Tuhan. Karena dia orang yang selalu menjaga lisannya, tuturnya, kata-katanya, lakunya, imajinasinya untuk senantiasa terkoneksi dengan Tuhan. Nah itu yang kita hormati, yang kita agungkan. Bukan dia sebagai person, tapi dia sebagai orang-orang yang selalu menjaga hatinya untuk terkoneksi dengan Tuhan. Nah itu yang kita konteks adabnya dalam hal itu, bukan dalam dia sebagai seorang. Lanjut? Ya. Lanjut. Orang Turkoman berkata dengan ramah kepada tamu orang asing itu,
datanglah ke pintu rumahku tanpa anjing dan tanpa jubah. Masuklah penuh adab dari arah itu, agar anjingku dapat menutup gigi dan mulutnya tak menggigitmu. Tapi kau melakukan kebalikannya, tentu kau terluka oleh kekerasan anjing itu. Kau harus maju dengan cara yang sama seperti yang dilakukan para budak, agar anjingnya menjadi lembut dan penuh kasih sayang. Turkoman itu dia yang biasanya hidup di tenda-tenda. Biasanya tiap tenda itu ada anjingnya. Ada anjingnya dan mereka punya cara. Jadi ada kode-kode yang diberikan kepada anjing untuk dia tahu ini orang baik, ini orang dasar. Mereka ada seperti itu. Nah, Rumi mengambil itu kebiasaan adat orang Turkoman ini dan kemudian dimasukkan ke sini untuk mengajarkan tentang adab. Kita kalau masuk toilet itu ada adabnya. Kaki kiri dulu, keluar kaki kanan. Kan? Itu semua adab loh. Itu bukan sekedar, kalau kita mungkin zaman modern sekarang ini, kita kebingungan, ini apaan sih? Kenapa harus kaki kiri dan kanan itu kan? Gitu. Kita mungkin akan bertanya seperti itu. Tapi kalau kita masuk dalam ranah batin, itu sesuatu yang berbeda. Dia punya nilai yang luar biasa di dalam batin seseorang. Jadi itu bukan sekedar metafor, tapi itu benar-benar sesuatu yang bisa melembutkan dimensi jiwa kita. Jadi bayangkan setiap langkah kita diatur dengan adab. Masuk masjid juga beda, masuk itu kan seperti itu. Pakai pakaian juga ada adabnya, semuanya ada adabnya. Itu tidak lain untuk melembutkan batin kita dengan kehadiran ilahi, dengan menjaga adab tadi. Baik public transportation yang luar yang masuk. Iya. Ini juga. Iya. Tapi kan di kita Iya, itu. Adab. Iya. Mobil ada adabnya, klakson ada adabnya. Nggak boleh nyalip apa gimana maksudnya? Nah, iya betul. Oke, lanjut ya. Wahai manusia, Murid. Wahai murid ya. Wahai murid. Ini jauh banget ya murid. Wahai murid, agar secuil kotoran dapat menjadi kasturi, meski bertahun-tahun mencari makan di taman itu, tak boleh makan rumput dan jelai seperti keledai. Meski seperti rusa, kasturi yang mencari makan di hutan. Jangan mencari makan apapun kecuali cengkeh, melati, atau mawar. Pergilah ke dataran hutan bersama orang-orang itu. Biasakan perutmu dengan kemangi manis dan mawar, agar kau meraih hikmah dan makanan para nabi. Hentikan kebiasaan perutmu terhadap jerami dan jelai ini, mulai makan kemangi manis dan mawar. Perut jasmani mengarah ke lumbung jerami, perut rohani mengarah ke kemangi manis. Siapa yang makan jerami dan jelai akan menjadi kurban. Siapa yang makan cahaya Tuhan akan menjadi Quran. Agak jelasin Ustaz gimana? Gitu. Ini Rumi itu selalu banyak sekali mengambil perumpamaan dari kasturi ya. Jadi dulu kasturi itu diambil dari kalau nggak salah empedunya rusa. Tidak semua rusa yang empedunya itu melahirkan kastur. Nah, jadi kastur itu dulu diambil situ, makanya rusa kastur ini, rusa yang punya kastur itu memang rusa yang luar biasa. Makanya kata Rumi, mesti harus makan bertahun-tahun di taman itu sehingga menghasilkan kasturi. Artinya adab ini bukan sesuatu yang bisa kita raih dalam sekejap, bukan sesuatu yang instan. Dia boleh jadi dia memang awal-awal akan sangat melelahkan. Bayangkan kita harus memperhatikan semua aspek setiap tingkah lampu kita. Itu mungkin melelahkan ya bagi kita itu kan. Yeah. Ini adab lagi, adab lagi. Itu pasti kita akan sangat melelahkan. Gitu. Tapi kalau dia menjadi satu kebiasaan dan menjadi rutinitas, insya Allah itu akan memberikan efek di dalam
diri kita, seperti yang kita baca di awal-awal, meraih hikmah dan makanan para nabi. Jadi karena dia makanan rohani, adab adalah makanan rohani kita insya Allah akan akan diberikan secercik cahaya di dalam batin kita. Jadi dulu ada murid yang mau belajar suluk ke seorang mursyid. Jadi dia bilang, wahai mursyid, tolong tarik tanganku. Biasanya kalau ada bahasa tarik tanganku, dia siap menjadi murid. Jadi tolong tarik tanganku. Nah kata mursyid, oke, tunggu dulu. Saya mau tanya dulu, dalam sekali kau makan berapa kali? Nah, 3 kali. Oh, balik dulu. Perbaiki makannya. Jadi belum layak jadi murid. Jadi Susah. Gak usah kesana ya. disuruh belajar adab makan dulu. Jadi itu bukan apa sebenarnya, tapi itu melatih kebiasaan untuk menahan diri. Gitu. Ya soalnya adab yang sekarang tuh diterjemahkannya sangat sempit sekali kan. Iya. Saya cuma gini gitu ya. Nah. Oh itu udah beradab nih. Gitu. Atau cium tangan gitu. Udah beradab banget nih gitu. Padahal di belakangnya ngomongin deh. Saya sebelumnya ya. Untuk kemangi manis dan mawar itu melambangkan apa? Karena kita kan nggak membaca Masnawi keseluruhan ya. Iya. Nah itu kemudian jerami dan jelai itu Itu makanan keledai. Makanan keledai. Nah, Rumi itu selalu menyimbolkan keledai sebagai kejahilan. Simbol dari kejahilan, keledai. Gitu. Nah, makanannya itu jerami dan jelai. Itu bukan makanan kita. Makanan kita kemangi, dan mawar. Karena dia menghasilkan ma'rifat. Nah, intinya makanan kita ma'rifat. Seperti di pembacaan doa awal tadi, Allahumma zidni ilman warzuqni fahman. Jadi tidak cukup dengan ilmu, tapi harus diberikan rezeki pemahaman. Karena disitulah inti ma'rifat. Jadi minta ilmu dulu, tapi tidak berhenti di situ, warzuqni fahman. Diberikan rezeki ma'rifat. Tidak semua ilmu kita berujung ma'rifat. Gitu. karena kalau kita makan bunga itu khawatir Maksudnya jadi malah mungkin ya maksud mawar itu ya makanan-makanan yang berfrekuensi tinggi lah gitu ya, yang bagus. Mungkin lebih ke batin sih. lebih ke batin ya, simbolnya gitu loh, simbol. Iya, lebih ke batin, Bukan fisik. bukan beneran, bukan mau makan kemangi beneran. Bukan, ya. Gitu. Simbol ya, bukan pisang goreng juga ya. Bukan pisang goreng juga. Iya. Oke, terus ya. Kelembutan raja di raja, ruh yang tak bertempat berpengaruh ke tiap-tiap bagian tubuh. Lihatlah kelembutan keindahan akal dan kemurniannya. Seluruh tubuh dibuatnya beradab. Lihatlah ketajaman cinta yang senantiasa bergelora, membuat seluruh tubuh menggila. Kejernihan air laut yang bagai air kautsar, membuat kerikil-kerikilnya semuanya adalah mutiara dan permata. Guru dalam setiap keahlian pasti dikenal, jiwa murni muridnya pun disifatkan padanya. Jadi kelembutan raja di raja ruh yang tak bertempat berpengaruh ke tiap-tiap bagian tubuh. Kita sudah pelajari relasi ruh, nafs, jiwa, tubuh di awal-awal pembahasan. Ya. Dan kita tahu yang mengisi seluruh jasad kita ini adalah ruh. Ruhlah yang mengendalikan, Ya. ruhlah apa yang masuk, kita masukkan dalam bentuk makanan, ruh yang bagi-bagi jadi rambut, darah putih, darah merah, dari kuku, itu semua aktivitas ruh. Itu semua aktivitas. Makanya kelembutan raja yang tak bertempat berpengaruh ke tiap bagian-bagian tubuh. Jadi saking dekatnya sebenarnya ruh dengan tubuh ini. Makanya kata Rumi dalam Masnawi, raga dan jiwa dan raga itu tidak ada dinding pemisah. Tapi tidak semua orang mampu menyaksikannya.
Jadi meskipun ruh kita di sini ya, karena dia mengisi semua partikel, tapi tidak semua orang bisa menyaksikan ruh. Itu menakjubkan ya. Tidak ada pemisah, tapi kita nggak bisa saksikan. Menakjubkan. Nah, tapi yang ingin disampaikan itu adalah dimensi kelembutan. Kelembutan itu tidak lain adalah menembus. Jadi lembut itu bukan seperti kapas, bukan itu maksudnya lembut. Lembut itu ketika dia menembus. Jadi ketika jiwa saya bisa menembus dinding ini, saya bisa menyaksikan apa yang dibalik tembok ini. Tapi karena saya tidak bisa, ya ma'rifat saya terbatas di sini. Tapi kalau ruh saya bisa menembus, ma'rifat saya bisa ada di balik dinding itu dan mengetahui. Nah, ruh kita terhadap tubuh sebenarnya seperti itu. Ruh itu bisa mengalir di seluruh dimensi tubuh. Dan orang yang biasa memanfaatkan, kalau sekarang bahasa energi ya, energi ruh, dia akan bisa mendeteksi fisik dirinya dan mungkin juga kalau diberikan kekuatan orang lain. Nah, tapi lihatlah kelembutan, keindahan akal dan kemuliaan seluruh tubuh dibuatnya beradab. Lihatlah ketajaman cinta yang senantiasa bergelora membuat seluruh tubuh menggila. Karena tubuh selalu ingin mengikuti keinginan ruh. Jadi kalau ruh berhasil membuat tubuh menjadi tunduk, nah pada saat itu tubuh justru akan mengikuti seluruh kehendak ruh. Karena kita tahu di syair saya sebelumnya, pertemuan sebelumnya, situ kita temukan ruh itu maunya ke atas, tubuh maunya ke bawah. Ini dua hal yang sangat paradoks. Kalau Bapak Ibu perhatikan penari Whirling Dervish, di sini ada pengikat hitam, ya kan? Ada pengikat hitam di sini untuk memisahkan ruang bawah dan ruang atas. Itu, ruang bawah dan atas. Ini ruang bawah, ini ruang atas. Iya, sabuk hitam. Penari Whirling itu ada sabuk hitam di sini. Ruang bawah, ruang atas. Yang satu lebih cenderung ke bawah, yang satu lebih cenderung ke atas. Nah, kalau dia tidak harmoni, dia akan kacau. Dia akan kacau. Nah, ketika kacau, dia akan mengalami keterasingan, depresi, stres, dan selanjutnya. Karena ketidakharmonian antara ruang bawah dengan ruang atas. Tidak harmoni dia. Yang satu mau ke atas, satu mau ke bawah. Akhirnya dia kebingungan dalam berjalan. Makanya dia harus menjadi satu kesatuan. Nah, banyak orang mendefinisikan ada urusan dunia, ada urusan akhirat. Itu sebenarnya definisi yang menjebak. Karena kita akan kebingungan mana sih urusan dunia, mana urusan akhirat. Ya kan? Seimbangkan dunia dan akhirat. Gimana menyeimbangkan? Kapan saya seimbangkan dunia, kapan seimbangkan akhirat? Seimbang itu ketika ada poros di tengah. Nah, ketika Tuhan menjadi poros, itu menjadi seimbang. Itu menjadi seimbang. Jadi keseimbangkan urusan dunia dan akhirat itu maksudnya Tuhan menjadi poros, ilahi menjadi poros, sehingga semuanya akan terlihat seimbang. Tapi kalau tidak ada porosnya di tengah, kita sendiri akan kebingungan mana sih urusan dunia, mana urusan akhirat. Tuhan di tengah berarti ya. Iya. Nah, ketika ilahi ada di tengah, akhirnya dia menjadi poros, dia menjadi tolak ukur semuanya. Ini ilahi bukan, tidak seimbang. Ini ilahi bukan, tidak seimbang. Kan? Kalau dia ilahi dia seimbang. Kalau tidak, bukan ilahi tidak seimbang. Kan sederhana kan? Sederhana jadinya. Tapi kalau kita mengatakan seimbangkan kehidupan dunia dan akhirat, tapi kita tidak bicara poros yang di tengah-tengah, kita sendiri akan kebingungan. Kita sendiri akan kebingungan. Makanya seimbangkan dunia dan akhirat, maksudnya itu kalau ada Tuhan sebagai poros di tengah. Nah, dialah menjadi titik penyeimbangnya. Sehingga kalau tidak ada Tuhan, ya tidak seimbang. Kalau ada Tuhan baru seimbang. Karena dia menjadi tolak ukur keseimbangan. Artinya ketika semuanya menjadi ilahi, itu baru seimbang. Ketika semuanya menjadi ilahi, itu baru seimbang. Kita tidak akan kebingungan lagi. Tapi kalau belum ada ilahi di tengah, kita akan kebingungan mana sih dunia, mana akhirat. Padahal semuanya ini sebenarnya ilahi. Seperti itu. Gampang-gampang
Iya betul, gampang-gampang sulit. Gampang-gampang sulit. Nggak sulit-sulit gampang. Sulit-sulit gampang. Kalau gampang itu lebih banyak gampangnya ya. Gitu loh. Tunggu. Yang mana ya? Ini ya. Karena kau bukan seorang nabi, pergi ikuti jalannya. Semoga dari lubang suatu hari tiba di suatu tempat. Kau rakyat bukan raja, jangan kemudi sendiri. Kau bukan nakhoda. Karena kau tak sempurna, jangan ambil kedai sendiri. Jadi lembutlah di tangan supaya kau jadi adonan. Dengarkanlah dan diamlah. Karena kau belum jadi lisan Tuhan, maka dengarkanlah. Ini banyak alat-alat masak di sini saja. Iya, Boleh jelasin saja. banyak alat masak. Alat masak ya. Nah, ini intinya beradab lagi. Iya. Kalau kau bukan seorang nabi ya, pergi ikuti jalannya. Semoga dari lubang suatu hari nanti tiba ke suatu tempat. Lubang itu titik kita jatuh ya. Jatuh dan kemudian dengan kita mengikuti hikmah-hikmah kenabian, kita menemukan tempat. Kau rakyat bukan raja, jangan kemudi sendiri. Kau bukan nakhoda. Ini ada syair Rumi. Jangan berjalan tanpa khidir. Jangan berjalan tanpa khidir. Ketahuilah, jalan ini gelap penuh bahaya. Gitu. Jadi kita harus jujur terhadap diri. Kalau belum bisa melihat batin, jangan mereka-reka, jangan meraba-raba, jangan mencoba-coba. Karena kita ini belum menyaksikan. Kalau belum pernah mendaki gunung, harus ada guide-nya. Biar kita tahu, oh ini pos 1, pos 2, pos 3. Pos 3 ada air tempat kita minum. Nanti pos 4 kita istirahat. Itu harus ada guidance-nya. Iya kan? Kalau enggak, ya kita akan kehilangan nanti di hutan rimba. Seperti itu. Mengapa Rumi selalu mendikotomikan rakyat dan raja? Untuk simbol mursyid dan murid. Mursyid dan murid, pejalan dan orang yang sudah sampai. Pejalan dan orang yang sudah sampai. Ya, hubungan antara Rumi dengan Syamnya gitu kan ya, Iya. hubungan itunya mungkin. Gitu. Karena kita baca dari bayangannya ya raja sama rakyatnya. Rakyat. Iya. Kalau yang lain simbol. Simbol juga ya. Suatu hari Adam memandang iblis yang terkutuk itu dengan pandangan sinis dan hina. Adam angkuh melihat dirinya lebih mulia, ia menertawai perbuatan iblis terkutuk itu. Kecemburuan ilahi datang meneriaki Adam. Oh yang terpilih, kau tak tahu rahasia yang tersembunyi. Andai ia murka dan melawan, gunung itu terangkat hingga ke akar-akarnya. Pada saat itu ratusan tirai Adam sobek, ratusan iblis baru memeluk Islam. Adam berkata, aku tobat dari pandangan ini, aku takkan berpikir sehina ini lagi. Ini dialog imajiner sebenarnya. Iya ya. Dialog imajiner antara Adam dan iblis. Ya. Ya lagi-lagi permainan ego yang bermain kan. Jadi sama tadi, kalau kita mula-mula berjalan, kita akan melihat diri kita mungkin berbeda dengan yang lain. Berbeda yang lain, mungkin lebih merasa bahwa oh saya sudah bisa di sini, teman-teman saya belum, seperti itu. Itu di awal-awal perjalanan biasanya terjadi seperti itu. Ada satu bentuk mungkin lebih kepada kebahagiaan, dan makanya yang menarik Al-Quran itu, kita tidak disuruh seperti itu, yang ketika dia berpindah, dia meninggalkan yang sebelumnya. Tapi yang Quran perintahkan itu wahjirhum hijran jamilan. Hijrah dengan hijrah yang indah. Apa hijrah indah itu? Hijrah indah itu ketika dia hijrah, dia tidak mencemooh yang sebelumnya, tidak mencaci yang sebelumnya. Justru dia tetap kembali berbaur dengan mereka dan seterusnya. Itu hijrah jamilah. Tapi kalau hijrah saja meninggalkan semuanya itu tidak cukup. Belum jamil. Dia belum hijrah yang indah. Hijrah yang indah itu ketika dia menemukan kebaikan, dia tetap ke tempat sebelumnya. Berbaur dengan mereka, tidak mengambil jarak dengan mereka dan seterusnya.
Nah, sama seperti ini bahasa Tuhan kepada Adam, dan justru tanpa iblis tidak ada kajian salam, ya kan? Dan karena ada kajian salam, ratusan iblis baru memeluk Islam. Ratusan iblis baru memeluk Islam. Anda tidak ada iblis, tidak ada kajian salam, tidak ada. Justru karena ada iblis itu punya sumbangsi luar biasa. Dengan itu kita berpikir tentang ma'rifatun nafs, ma'rifatun roh, gitu kan? Itu semuanya karena ada sumbangsi iblis sebenarnya ke dalam diri kita. Makanya di syair yang lain, di Rumi selalu mengajak diri, kalau lihat Musa dalam dirimu. Kalau lihat Fir'aun dalam dirimu. Seperti itu. Selalu mengajak kita ke dalam diri. Oke. Ya. Yang lain. Nah, gini. Di sini ini kan ada kata cemburuan ya. Oh ya. Nah, ini sebelumnya ya. Ghairah. Nah, cemburuan ilahi. Memang dalam berbagai diskusi itu kita sering mendengar memang Tuhan itu ya gampang cemburu, karena kan misalnya menyekutukan Tuhan itu nggak boleh kan gitu-gitu. Nah, apakah Rumi ketika menulis ini itu juga diinspirasikan atau dipengaruhi oleh Tuhan yang maha cemburu itu? Belum nangkep. Enggak, maksudnya gini, ketika ada ayat yang mengatakan ya bahwa janganlah kamu menyekutukan Tuhan. Oh, la Ya kan? tusyrik billah. Ya. Nah, itu kan sebenarnya ada yang menerjemahkan sebagai Tuhan itu maha cemburu sebenarnya. Ya, betul. Ya kan? Nah, Betul. apakah kalimat ini itu dipengaruhi oleh pemahaman bahwa Tuhan maha cemburu gitu? Iya. Dan kemudian Rumi menggunakan ini di dalam Asnawi gitu. Iya. Kalau dalam Sufi justru ghairah ilahi, itu disebut ghairah ilahi. Cemburu ilahi itu satu pembahasan tersendiri sebenarnya. Mudah-mudahan nanti kita bahas ya. Ya. Nanti saya catat Ya. ghairah ilahi. Itu satu bentuk dimensi Tuhan dalam dirinya yang pokoknya Tuhan itu tidak mau diganggu singgasananya. Iya. Gitu, nggak boleh selesainya. Nah, termasuk para kekasihnya, dia nggak boleh diganggu. Karena kalau diganggu akan muncul ghairah ilahi, kecemburuan ilahi. Cemburuan ilahi. Memang itu satu pembahasan yang bagus dan menunjukkan makom yang tinggi sebenarnya. Ketika sudah sampai kepada ghairah ilahi ini. Dan dia bisa mempengaruhi jiwa seorang sufi ketika ghairah ilahi ini datang. Nah, dia efeknya beda-beda ke setiap orang, ghairah ilahi ini. Nah, biasanya kalau ada ego, nah biasanya ghairah ilahi itu datang. Kalau ada orang angkuh, ghairah ilahi datang. Karena itu semuanya punya Tuhan. Sifat sombong itu kan, mutakabir itu hanya milik Tuhan. Makanya kalau ada yang sombong, nah ghairah ilahi akan datang. Nah, makanya efeknya beda. Kadang ghairah ilahi merenggut, kadang ghairah ilahi tidak, memberikan rahmat. Gitu. Rahmat. Karena konsep kemelekatan itu kan sebenarnya kecemburuan ini. Iya. Basisnya ya. Iya, betul. Oke. Yang lain ada pertanyaan dulu atau kita teruskan dulu ya? Oke. Tuhan berkata, "Wahai kuda-kuda yang telah dilatih beradab, katakan kemarilah, Hai Nabi, andai mereka tak datang, jangan bersedih, tak usah memusuhi, tak perlu menaruh hati karena keduanya tanpa ketabahan. Sebagian telinga tuli dari panggilan, kemarilah, setiap kuda punya kandang yang berbeda." Nggak ngerti satu kurang ngerti nih, silakan. Setiap kuda itu punya adabnya sendiri-sendiri. Oke. Jadi kalau kuda Afrika, kuda Mesir, kuda ini, mereka punya adab-adabnya sendiri-sendiri. Makanya orang yang ahli kuda, dia tahu caranya begini, ya. Karena mereka punya adabnya masing-masing.
Ini luar biasa ya, Rumi itu kaya dengan perumpamaan-perumpamaan. Iya. Seperti itu. Nah, Iya. bahkan dia mengambil dialog imajiner Tuhan, dan kita seperti kuda-kuda. Kuda-kuda yang telah dilatih beradab. Pakai syariat ya. Iya. Pakai syariat. Terus Katakan kemarilah, hai Nabi, andai mereka tak datang. Jadi Rasulullah mengatakan, wahai kemarilah, ta'alau itu kan, kemarilah. Andai mereka tak datang, jangan bersedih. Oh, oke. Tak usah memusuhi, tak usah menaruh hati, karena keduanya tanpa ketabahan. Di orang-orang yang diajak ini, mereka tidak punya ketabahan untuk dipanggil. Sebagian teringat tuli dari panggilan kemarilah. Setiap kuda punya kandang yang berbeda, adabnya beda. Adab yang bagus dia mendengar panggilan, oh saya kesana. Kalau adabnya tidak bagus dia tidak. Kalau dipanggil hai kuda, nggak mau dia. Gue bukan kuda gitu. Nggak paham gitu ya. Itu. Oke. Ya. Saya mau bawa ke syariat nggak enak ya. Kayak salat gitu ya. Iya. Tapi nggak, pura-pura tidak dengar gitu kan, ada anak muda sering begitu ya. Saya terutama. Terus sekarang apa nih? Seorang pencinta mengetuk pintu rumah kekasihnya. Kekasih berkata, "Kamu siapa?" Kutanya, "Aku," kata kekasihnya. "Pergi, bukan waktunya. Di meja hidangan seperti ini tidak ada ruang bagi yang mentah. Tidak ada yang mampu mematangkan yang mentah, kecuali api perpisahan dan keterpisahan. Siapa yang akan membebaskannya dari dualitas? Pencinta yang malang itu pergi mengembara dalam setahun. Keterpisahan dari kekasih membuatnya terbakar dari api cinta." Lanjut selanjutnya. Oh, masih ada lagi. Ini bersambung ya? Iya. Yang terbakar itu telah matang, lalu ia kembali. Sekali lagi ia kembali mengunjungi rumah kekasihnya. Dia mengetuk pintu penuh adab dengan ratusan rasa takut. Semoga tak ada kata tak beradab terucap di bibir. Kekasih berkata, "Siapa yang mengetuk pintu?" Ia berkata, "Oh jiwaku, kamulah yang berada di pintu." Kekasih berkata, "Sekarang, karena kamu adalah aku, masuklah. Tak akan tertampung dua aku di rumah ini, oh aku." Ini dialog yang cukup terkenal ya? Iya. Tapi disederhanakannya cuma aku kamu aja ya. Iya. Itu panjang banget kan aslinya. Iya, aslinya begini. Heeh. Aslinya begini. Tapi kalau sudah dimodifikasi. biar jadi pendek-pendek. Iya. Siapa itu? Aku gitu kan. Gitu. Pulang gitu kan. Kayak gitu. Gitu benar. Nah, jadi adabnya ini ada pecinta kepada kekasih. Pecinta kepada kasih pernah kita bahas. Pecinta itu dia yang direnggut. Kekasih yang merenggut. Itu adabnya. Jadi kekasih yang berjalan, pecinta yang berjalan, kekasih diam. Kekasih itu yang didatangi, pecinta yang berjalan. Dalam asyik masuk biasanya selalu begitu. Khususnya dalam konteks Tuhan. Nah, tapi kalau dalam sesama biasanya pecinta sekaligus kekasih sekaligus pecinta. Dua-duanya saling mencari. Seperti itu kalau dalam relasi dua manusia, dua insan. Tapi kalau dari hamba ke Tuhan, hamba pecinta, Tuhan kekasih. Jadi Tuhan yang diam, Tuhan yang merenggut, kita yang direnggut. Itu bahasanya. Nah, makanya adabnya dia harus sirna. Jadi adab ke Tuhan dengan cinta, hamba itu harus sirna. Makanya dia mengetuk pintu. Kasih bertanya, "Siapa di luar?" "Aku." "Pergi." Kan? Pergi. Nah, akhirnya setahun dia berjalan, dia suluk lagi dalam setahun. Dan dia ketuk lagi. "Siapa di luar?" "Kamu." "Masuklah. Di sini tak akan tertampung dua aku." Makanya ada syair begitu, Rumi. Di sini tak akan tertampung dua aku, tapi kau mengatakan aku, dia mengatakan aku. Makanya pilihannya hanya ada dua. Apakah kau mati di dalam dirinya atau dia mati di dalam kamu? Tapi karena dia hayyul la yamut, dia senantiasa hidup dan tidak pernah mati, karena itu kaulah yang mati dalam dirinya. Jadi ada pecinta, adabnya adalah dia akan direnggut oleh kekasih.
Makanya cinta itu adalah menjadi dia. Menjadi dia. Kalau ada yang tidak suka pisang goreng, nah kalau dia pura-pura karena dia suka kepada orang itu, dia akan, oh saya juga suka pisang goreng. Dia akan berpura-pura karena pecinta akan menjadi dia. Oh. Gitu. Ya. Jadi misalnya ada sepasang kekasih, kekasih suka pisang goreng, pecinta tidak. Nah pecinta akan berpura-pura meskipun dia tidak suka pisang goreng, saya suka pisang goreng. Itu artinya menjadi kamu ya berarti ya? Ya menjadi kamu. Menjadi kamu. Jadi pecinta akan mencintai semua yang dicintai oleh Iya. kekasihnya. Ya. Gitu. Itu adabnya. Ini setelah ketemu Syam ya. Ini setelah ketemu Syams. Jadi dia bisa paham Iya. antara engkau dan Iya. kamu dan Ya karena kan secara praktek ini agak sulit. Iya susah. Ya. Kalau secara konsep kan gampang ya. Iya. Gampang, tapi secara praktek gimana ya gitu. Susah. Gitu, harus suluk. Secara praktek yang terjadi pada umumnya adalah ya mungkin hegemoni barat juga kali ya dalam tanda petik, bahwa dalam cinta itu take and give. Iya. When you love me, I will love you. Iya. Gitu kan, will you don't, I will not. Sementara saya pernah dengar juga Rumi bilang jika mencintai sesuatu itu set it free, bebaskan. Karena jika memang itu milikmu dia kan. Nah sementara mungkin karena sekarang kan kebenaran ini apa ya absurd ya. Ketika mayoritas melakukan, maka itu dia nggak benar. Ya kan, sekali dan orang tidak berani sesat dalam Iya. tanda petik dari keumuman mayoritas. Tidak berani sesat ya. Tidak berani sesat, betul. Nah, sementara yang kalau kita lihat fenomenanya adalah barat dan segala macamnya itulah bahwa take and give, cinta yang transaksional. Tanpa lu tidak mencintai, maka aku pun tidak akan mencintaimu. Atau terus lebih spesifik lagi, ketika suami tidak memberi nafkah lahir batin istri, akhirnya pada cerai, begitu kan, pandemi dan segala macamnya. Nah, apakah ini apakah kita berhak menjudging fenomena ini sementara kita sedang belajar sebuah cinta itu memberi? Apakah hujan akan tidak memberikan airnya kepada pendosa? Kan begitu. Apakah matahari tidak memberi kepada pendosa? Apakah mereka hanya milik-milik? Nah, konsepnya gimana, Sam? Konsepnya kalau dalam tradisi Sufi, cinta tidak pernah salah. Yang salah objeknya. Gitu. Jadi karena objeknya terbatas, saya akan kecewa. Iya. Dan Makanya- fokus ke objek ya. Iya. Jadi mau cinta ke Tuhan, mau cinta sesama, mau cinta apapun, cinta itu pasti merenggut, pasti membutakan. Cinta pasti menyirnakan. Iya. Gitu. Itulah sifat cinta. Jadi kalau ada orang jatuh cinta, tidak pernah merasakan disirnakan, direnggut menjadi dia sebenarnya belum pernah jatuh cinta. Dia hanya mencintai diri sendiri kali ya. Iya, Karena berharap orang tersebut atau pasangannya menjadi seperti yang dia mau. iya, Berarti kan comfort zone ya. iya, Lebih mencintai diri. betul. Tapi kalau dia pernah merasakan direnggut, menjadi dia tertawan, dia pernah merasakan jatuh cinta. Wow. Betul Pak. tapi cinta itu kan unconditional kan, tanpa Iya. syarat. Iya, tanpa syarat. Cinta Cirinya itu. itu. Ha. Kalau dia tidak begitu, dia tidak akan menyerahkan dirinya. Karena dia tertawan unconditional. Karena dia direnggut unconditional. Gitu. Iya. Dan bukan Betul. transaksional, tapi lebih unconditional. Unconditional. Jadi, Iya. nah cuma memang seperti yang kita katakan tadi, cinta itu lebih definisikan butuh. Makanya kenapa sekarang ini muncul cinta kepada uang? Karena kebanyakan kita yang butuh uang. Tanpa uang kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena masuk ke konsep butuh. Butuh. Ya. Butuh. Padahal cinta bukan butuh. Kata Rumi, keindahan cinta adalah ketertawanan. Kita akan bingung sekarang. Kok bisa indahnya tertawan? Ya karena kita tidak pernah jatuh cinta. Gitu. Kita tidak akan tahu. Kita kegeeran, Ustaz. Nah, kayak gitu. Iya, betul. Cinta itu buta tadi kata Nur ya. Cinta Iya. itu buta, tetapi pernikahan membuka matamu lebar-lebar. Ya. Oke. Bukan. Family constellation itu ada. Oke. Lanjut ya. Iya. Kami melihat ke hati
jika ada yang rendah hati, walau kata-kata seolah tak rendah hati. Karena hati adalah esensi, perkataan hanya aksiden, maka aksiden hanya menempel, esensi adalah inti. Sampai kapan kata-kata, konsepsi, dan metafor ini aku ingin terbakar, membara oleh api pembakaran itu. Nyalakan api dari cinta di dalam jiwa, bakar segala pikiran dan ibarat. Hai Musa, mereka yang tahu adab, hambaku dari jenis yang lain. Mereka yang ruh dan jiwa yang terbakar, hambaku dari jenis yang lain. Nggak paham kan Bu? Ya, silakan. Syaratnya baca dengan hati. Iya, baca dengan hati. Bukan dengan pikiran ya? Iya. Mungkin sekarang ini kita gunakan nalar, jadi agak kebingungan. Ya. Tapi coba baca dengan hati. Pelan, baca dengan hati. Insya Allah bisa kok gitu. Karena kami melihat ke hati. Baca dengan hati kita diem aja gini Ustaz. Baca dengan hati. Jika ada yang rendah hati, walau kata-kata seolah tak rendah hati. Jadi sering kita sampaikan bahwa inti dari semua ini adalah tentang hati. Manusia adalah hati. Jadi kalau kita bertanya kepada Sufi, apa itu manusia? Lihat apa yang menggetarkan hatinya. Jadi kalau apa yang menggetarkan hatinya, itulah kita. Itulah kita. Apa yang menggetarkan hati kita, itulah kita. Jadi kalau Sufi ditanya, apa itu manusia? Lihatlah apa yang menggetarkan hatinya. Itulah diri kita. Dan cinta, ketertawanan, itu bukan sesuatu yang bersifat kata-kata, konsepsi, dan metafor. Harus jatuh cinta biar tahu cinta. Kan? Bagaimana saya tahu cinta kalau tidak jatuh cinta? Makanya ada syair Rumi di kitab 2 Masnawi. Seorang bertanya kepadaku, apa itu cinta? Nah, kata Rumi, kau akan tahu ini setelah kau menjadi diriku. Ya? Maksudnya kalau kita tidak pernah jatuh cinta, kita tidak akan tahu seperti apa sebenarnya cinta itu. Makanya nyalakan api dari cinta dalam jiwa, bakar segala pikiran dan ibarat. Bakar. Ini bukan sesuatu yang dipikirkan, dikhayalkan, diibaratkan, metafor, konsep, kata-kata. Itu bukan itu. Makanya hai Musa, mereka yang tahu adab, hambaku dari jenis lain. Mereka yang ruh dan jiwanya terbakar, hambaku dari jenis lain. Dua makom yang berbeda. Satu yang masih berada dalam adab, satu yang sudah tenggelam di dalam Tuhan. Adabnya berbeda lagi. Seperti itu. Bukan yang udah nggak punya adab ya berarti ya? Bukan. Bukan ya? Nanti kita tahu Iya. di slide selanjutnya. Ya, bedanya gimana ya? Perumpamaan tentang tindakan Tuhan yang dibuat orang-orang tak sempurna adalah ungkapan gelora cinta, bukan meninggalkan adab. Denyut nadi seorang pencinta berdebar tanpa adab. Pencinta menempatkan dirinya dalam timbangan raja. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih tidak beradab seperti pecinta. Tetapi secara batin tidak ada yang lebih beradab di dunia ini seperti pecinta. Hai orang terpilih, ketahuilah, kedua hal itu juga berlawanan. Adab dan tak beradab bisa bersatu melalui relasi. Jika kau lihat luarnya, pecinta tak beradab, karena tuntunan cintanya adalah kesetaraan. Saat kau lihat batinnya, di manakah tuntunannya? Dia dan tuntunannya telah fana di hadapan Sultan. Tuntutannya telah fana. Oh iya, tuntutannya telah fana di hadapan Sultan. Jadi ada pecinta beda. Orang yang pecinta, dia akan menganggap Tuhan itu dengan kekasihnya. Makanya orang yang lain akan mencibir Rumi kan. Ini kok Rumi berani banget sih menyebut Tuhan dengan kekasih, dengan cinta. Ya. Dia tidak tahu dia sedang fana dengan cinta. Nah, orang yang sedang jatuh cinta, dia berhadapan dengan kekasihnya kan. Seperti itu. Makanya bahasanya pasti berbeda. Orang yang fana bahasanya beda dengan orang yang sedang tidak fana. Dalam kesadaran begini, yang sadar begini, itu bahasanya pasti beda dengan orang yang sedang jatuh cinta. Seperti itu. Nah,
Biasanya orang yang seperti para sufi yang sedang mengalami fana itu kata-katanya memang seperti yang bilang tadi, ada syatahatnya, ada paradoks. Karena itu berasal dari relasi kecintaan dia kepada ilahi. Seperti itu. Nah, makanya mungkin kita yang tidak fana ini akan mencibir, ini kok tidak ada adabnya. Iya. Nah, makanya kata batin dilihat dari luar tidak ada adabnya, tapi batin dialah orang yang paling beradab. Iya. Kan? Oke. Iya. Kayak gitu. betul. Coba kita baca munajat Rabi' Adawiyah. Itu kan kayak tidak beradab ya. Saya akan membawa di tangan kanan saya api, iya, di tangan kiri saya air, agar dengan ini api ini aku akan kubakar surga. Itu kan, nah kita punya ini apa haknya, apa itu. Ini bahasa pecinta beda, bahasa pecinta adabnya beda, seperti itu. Nah ini kata Rumi, memang dilihat dari luar tidak ada adabnya, tapi coba lihat dari batin. Rabi' Adawi ini sepanjang malamnya hanya bermunajat kepada ilahi. Jadi kalau ukurannya itu dia paling beradab, seperti itu. Makanya tidak bisa dilihat dari ungkapannya, dari perilakunya. Lihat gelora cinta yang sedang dia rasakan. Nah, adabnya berbeda. Romantismenya berbeda. Berbeda, betul. Antara yang tertawan dan tidak. Oke. Intinya, seseorang yang telah sampai kepada penyatuan, dalil jadi dingin dan tak guna lagi baginya. Oh, kau yang anggun, kau telah tiba di tujuanmu, mencari ilmu kini jadi buruk. Kau telah naik ke tangga langit, sia-sia mencari tangga. Mencari kebahagiaan setelah menemukan kebahagiaan tak punya arti, kecuali demi membantu dan mengajar orang lain. Cermin yang terang dan jernih serta bersinar adalah kebodohan jika menggunakan pemoles. Seorang yang telah diterima raja dan duduk berdampingan dengannya sungguh memalukan andai mencari surat dan utusan. Makom kedekatan ya? Iya, adab orang yang sudah sampai. Adabnya orang yang sampai ya, tentu dia tidak punya dalil lagi, tidak perlu bukti ya. Oh, sudah sampai kok, seperti itu. Nah, makanya oka yang anggun, kau telah tiba di tujuanmu, mencari ilmu kini menjadi buruk. Nah, pada saat itu Rumi berkata begini, aku tidak lagi belajar dari buku-buku, dari bintang-bintang, dari kitab-kitab. Ada syair Rumi begitu. Karena dia sudah sampai. Orang yang sudah sampai ya, ada kitab batin di dalam dirinya. Itu bayangkan ya, kita sulit bayangkan Masnawi aja itu 26.000 bait. Bagaimana menulisnya itu kalau bukan dari perpustakaan batin, kan? Perpustakaan batin. Nggak ada referensi lagi. Iya. Terakhir, jika kau tak tahu apa itu cinta, tanyakan pada malam. Tanyakan pada pipi yang pucat dan bibir yang kering. Setelah air yang menceritakan tentang bintang-bintang dan rembulan. Seperti bentuk fisik yang menceritakan tentang akal dan jiwa. Jiwa belajar ribuan adab dari cinta, adab yang tak bisa ditemukan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ustaz Nur Jabir, teman-teman semua. Baik, hari ini kita diajak berkeliling ya di alam imajinasi, di alam cinta, di alam jauh sekali meninggalkan kehidupan kita sehari-hari ya. Meninggalkan pola-pola di kehidupan rumah tangga, di pekerjaan, di sosial. Kayaknya di sini kayak lagi gimana gitu ya. Buffetnya aja tadi senyum-senyum terus ngomongin cinta. Ya, jadi adab, terutama adab dan cinta. Jadi kalau adab dipoles dengan cinta sangat baik banget. Beda sama adab anak ke orang tua ke anak kan ya. Itu dipoles dengan kewajiban biasanya, dengan sosial, dengan segala macam, bukan dengan cinta. Tapi kalau dipoles dengan cinta, kesadaran, itu jadi indah sekali kan. Anak ke orang tua, suami ke istri, memang diperlukan adab, tapi dasarnya harus pakai cinta seperti ini. Jadi lebih baik kan gitu. Ya, jadi silakan kalau kita masih punya waktu, ada yang mau bertanya silakan. Mbak Ulan mungkin? Gak apa-apa. Ya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Jangan jauh-jauh melenceng ya. Ustaz, saya baru pertama sih ini ikut kajian Ustaz Jabir. Mau nanya,
karena tadi kan pembahasannya Rumi, jadi kayak itu belakangan lagi tertarik sama Rumi aja sih sebenarnya. Kalau dulu-dulu kan sukanya karena quotes-quotesnya ya. Cuman kan dia punya meditasi itu ini ya, ya berputar ya gitu. Apakah Ustadz juga punya pengalaman praktek seperti itu? Kemudian saya juga dulu kan pernah dengar dari Ustadz siapa sih, Razi ya Bu ya, Razi ya gitu, bahwa sebenarnya ya kayak kan orang bid'ah kan yang mereka yang zikir yang sampai yang gini banget, padahal sebenarnya ketika kita bergerak itu pun kita bisa sampai dengan seperti kita meditasi lah gitu intinya gitu. Nah itu pandangan Ustadz bagaimana, kemudian perjalanan sufi ini kan kadang suka gini ya Ustadz, maksudnya suka berlawanan dengan umum. Ya maksudnya mungkin kalau yang kita memahami kenapanya mungkin iya gitu, cuma maksudnya kan pada umumnya tuh seakan-akan seperti ya menyalahi syariat gitu ya, gitu ya. Maksudnya sementara kalau saya sih nggak melihat dari sisi sananya, cuman maksudnya saya tuh bertanya-tanya apakah Rumi itu gitu ya, Rumi itu memang dia bermeditasi seperti itu adalah ibadahnya gitu kan, ataukah memang menjalankan syariat juga gitu. Saya nggak tahu nih, maksudnya sejauh mungkin kejauhan ya saya nanya. Thank you Ustadz ya. Enggak, bagus, pertanyaan yang sangat bagus dan memang banyak ditanyakan oleh orang tentang hal ini. Werling itu sebenarnya asal katanya sema. Sema dari bahasa Arab sami'ah, mendengarkan. Jadi awalnya dia mendengarkan suara ilahi. Setelah mendengarkan suara ilahi, barulah tubuh ikut menyahuti keindahan itu. Jadi begitu awalnya. Makanya begini juga sema, la ilaha, itu juga sema. Jadi intinya sema itu adalah tubuh menyahuti keindahan yang didengar oleh jiwa. Jadi tubuh mengiringi keindahan yang didengar oleh jiwa. Jadi sema itu mendengarkan dulu, mendengar keindahan ilahi, baru tubuh ikut bergerak. Makanya begini juga sema sebenarnya. Nah, makanya di tradisi tarekat-tarekat itu beda-beda. Ada yang cukup begini lah, ada cukup begini, adalah begini, ada yang kayak Rumi, Werling. Itu juga zikir karena ini enggak ini. Setiap ininya Allah, kayak gitu. Itu masing-masing ada cara untuk mendapatkan satu bentuk pengalaman batin dalam dirinya. Sayang sekali kemarin kami adakan ini belajar sema di Hotel Sare, dan ada salah satu peserta, jadi itu pertama kali dia lakukan. Nah dia ikut ya. Iya. Setelah dia berputar, dia bilang, wah luar biasa, ditanya pengalamannya. Dia masing-masing ditanya, bagaimana? Wah saya luar biasa, saya lama sekali. Bilang, tahu tidak, itu tidak sampai 3 menit. Dia melampaui ruang dan waktu. Dia bilang, saya lama sekali. Saya merasakan lama sekali. Saya bilang, ya, tidak sampai 3 menit. Jadi setiap peserta itu cuma dikasih waktu 3 menit. Karena lewat itu biasanya nggak muntah-muntah ya. Gitu. Karena baru-baru melakukan. Gitu. Nah, jadi masing-masing tarekat, dalam tradisi tarekat itu beda-beda semanya. Nah khusus Rumi dan para pengikutnya ada Werling yang muter-muter seperti itu, dan ya batu, dan semuanya ada simbol ini batu nisan dan sepertinya. Itu ada pembahasannya sendiri, makanya ada Ghazal Rumi, nanti saya bagikan ya. Ada Ghazal Rumi tentang sema. Jadi jangan anggap sema itu menari hanya karena kaki bergerak. Jadi jangan anggap sema itu tarian hanya karena kaki bergerak. Jadi itu adalah satu bentuk pengalaman batin sebenarnya ketika orang merasakan itu. Jadi itu tidak lebih dari ekspresi mendengarkan keindahan ilahi.
Makanya kalau nanti tanggal 17 Desember gitu, nah itu bagus banget. Itu jadi ada semanya dulu, ada mendengarkan dulu, mendengarkan pembacaan Al-Quran, baru gendang, baru pernah. Jadi itu ada satu persatu masuk sema. Jadi indah banget sebenarnya sema itu. Nah, memang kalau umum karena tasawuf itu lebih kepada fokus kepada pengalaman batin. Makanya ritual-ritualnya memang spesifik yang terkait dengan dimensi batin. Sehingga orang yang masih belum masuk ke ranah batin akan melihat ini sesuatu yang berbeda dengan dia sehingga dianggap sesat seperti itu. Tapi kalau kita masuk ya sebenarnya ke dalam, itu sebenarnya tidak ada sesuatu yang berbeda. Maksudnya begini, mereka tetap zikir, mereka tetap sholat, mereka tetap melakukan hal-hal syariat semua itu akan tetapi maknanya yang beda. Syariat itu tidak lebih dimaknai sebagai kendaraan menuju Tuhan. Biasanya di luar sana syariat itu dimaknai sebagai tujuan. Kalau dalam tarekat tidak, dia kendaraan menuju ilahi. Tujuan itu Tuhan. Makanya kalau orang sholat ya perhatikan, imamnya itu selalu baca ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ilahi, engkau adalah tujuanku, kan? Engkau adalah tujuanku dan satu-satu yang kuinginkan adalah ridhomu. Itu yang biasa para imam baca sebelum sholat. Artinya ini kendaraan menuju Tuhan. Cuma orang sekarang terbalik. Syariat itu menjadi tujuan. Padahal yang tujuan itu adalah tetap pada ilahi. Nah, karena dia lupa itu, akhirnya yang berbeda dengan dia akan dianggap sesuatu yang sesat. Nah, itu sangat disayangkan. Padahal semua jalan cara untuk bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya, terima kasih. OTW. Suluk ilahi itu. Ya, OTW. OTW suluk ilahi itu tetap basicnya itu dari syariat. Sekarang tambahan ini ada Pak Ustaz. Dia sudah include. Jadi makanya nanti makna syariat itu beda ketika masuk dalam dunia sufi. Dia adalah kendaraan. Sama tetap pembacaannya, tetapi maknanya beda itu. Jadi kalau di luar itu syariat itu ya untuk menghilangkan beban, untuk bagaimana tanggung jawab saya selesai. Sudah melampaui itu, bukan lagi pembahasannya tentang itu. Gitu. Jadi para sufi tidak akan bertanya bagaimana kau sholat, tapi apakah kau khusyuk? Jadi dia akan bertanya khusyuknya, bukan tentang sholatnya. Khusyuk tidak? Seperti itu. Definisi khusyuknya juga akan luas ya, Ustaz. Akan luas seperti itu. Yang diam tidak ada menekupi kiri kanan gitu. Iya. Karena sering orang menganggapnya khusyuk itu menjadi amnesia. Allahu Akbar masih ingat kerjaan, dianggap batal. Allahu Akbar masih ingat menekupi kiri kanan, dianggap batal. Jadi akhirnya kesian, bukan kesian ya. Oh ya, prihatinlah mereka-mereka yang mendefinisikan khusyuknya itu sebatas menjadi amnesia dalam gerakan sholat itu. Ya. Oke, ada lagi? Satu lagi. Laki-laki. Kalau belajar ada kok perempuan. Ada. Nah, itu kontroversial. Bahkan sampai sekarang kontroversial. Bahkan di Konya sendiri kontroversial. Ada yang membolehkan, ada yang enggak. Tapi kalau belajar, silahkan. Ibu tertarik? Yang kontroversial itu cuma di show-nya. Apakah dia bisa ditampilkan di show atau tidak. Tapi kalau masuk ke memang benar-benar whirling, itu bagus banget. Karena jadi itu kan ada banyak orang whirling, mursyidnya di tengah. Mursyid itu jalan. Dan kalau dia mendapati satu penari yang egonya muncul, dia akan nepuk pundaknya. Disuruh ulang. Dia akan berputar tapi minggir gitu. Diam sebentar, baru ngulang lagi. Jadi dia mursyidnya keliling itu. Kalau dia tahu, oh ini ada egonya ditepuk. Ada egonya. Ya, silakan Mbak Verita.
Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya, tadi kan Ustadz bilang tuh mendengar Allah bukan dengan telinga ya, tapi dengan dimensi kejernihan batin. Iya. Kemudian tadi juga Rumi bilang katanya jangan berjalan tanpa hidir. Jadi Iya. kalau belum bisa melihat batin, jangan menerka-nerka gitu ya. Jangan menerka-nerka ya. Oh iya, iya, Sama iya. seperti naik gunung Ya, harus ada butuh pemandu gitu guide. ya. Nah ini mungkin pertanyaan saya agak praktek sehari-hari sih. Misalnya kalau kita mengambil keputusan yang saya pelajari kan, apalagi yang keputusan besar gitu ya, itu harus ya kita bertanya kepada Allah gitu ya. Nah bagaimana kalau kita nih yang mungkin secara batin belum jernih dan belum bisa mendengar dengan jelas gitu ya, apa yang mungkin petunjuk Allah, dan tadi hubungannya dengan mursyid tadi juga sih. Apakah misal kita harus bertanya pada mursyid atau seperti apa? Terima kasih. Ini juga sering ditanyakan orang, karena ada hadisnya, kalau bingung bertanyalah kepada hatimu. Asda biqalbik, jadi kembali kepada hatimu. Problemnya adalah kalau kita tidak pernah menjernihkan hati. Jadi bagaimana saya bertanya ke hati kalau saya tidak pernah mendidik hati saya? Itu problem sebenarnya. Memang ada hadisnya benar sekali, bahwa kalau ada masalah, kembalilah ke hatimu. Kalau ragu, kembali ke hatimu. Problemnya adalah kalau saya tidak pernah mendidik hati. Karena begini, kalau dalam teori Sufi, jadi hati itu kan inti ya. Dia menjadi poros. Jadi hati menjadi poros. Dia menjadi poros, di hati inilah dia akan memberikan info ke akal manusia, ke khayal, ke imajinasi, macam-macam. Jadi dia sebenarnya menjadi inti hati. Nah, kalau hati dimasuki sesuatu, maka kejernihannya sudah hilang. Kalau misalnya ada nafsu masuk ke hati, kejernihan hati itu akan menjadi pudar. Karena dia sudah dipengaruhi oleh yang lain. Sehingga nanti ketika dia mentransfer ke pikiran, ke khayal, ke macam-macam, itu menjadi tidak jernih lagi. Nah, sehingga akan mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan. Nah, itu problemnya. Nah, makanya kalau kita masih ragu dengan hati, ya harus serasional mungkin. Jalan keduanya kita harus serasional mungkin. Karena ya jalan satu-satunya kita mempertimbangkan banyak hal. Kan? Yang problem memang kalau sudah mempertimbangkan banyak hal dan masih ragu. Ya, itu problem. Iya, ya memang jalan satunya ke hati. Ya kalau tidak, biasanya kalau orang ini ada namanya istikharah. Ambil istikharah, nah biasanya kalau istikharah itu kita ke mursyid yang istikharahkan, kayak gitu. Baik, satu lagi ya, satu lagi ya, dibungkus ya. Nggak ada yang lain. Masih ada yang lain? Kalau nggak ada gini, kalau kita lihat para mursyid yang Rumi, Ibnu Arabi, Syam, ini menindaklanjuti Bu Feni. Mengapa laki-laki semua ya? Sedangkan yang di kajian sini itu lebih banyak perempuan. Hari ini lebih banyak laki-lakinya sih. Gitu. Tapi kelihatannya jangan-jangan surga itu nanti penuhnya laki-laki gitu Mas. Kemarin saya adakan Sufi perempuan, kajian Sufi perempuan, dan justru itu terekam bahwa ada Sufi perempuan. Rabia aja ada 3, Rabia Adawiyah, Rabia Misriyah, Rabia saya lupa satu. Itu ada 3. Sekarang kadang kita bolak-balik hanya satu kenal Rabia kan? Rabia aja ada 4 kalau nggak salah. Rabia Adawiyah, Rabia Misriyah, Rabia saya lupa satu. Itu semuanya Sufi. Dan bukan Sufi kecil, Sufi besar. Hasan Basri aja belajar ke Rabia Adawiyah. Ya? Dia lebih dahulu. Iya, lebih dahulu. Kalau Rabia itu di abad ke-4 Hijriah. Rumi di abad ke-7, abad ke-8 Hijriah. Lebih dahulu. Nah,
memang problemnya karena konteks masyarakat pada masa itu patriarki kan. Patriarki ya. Ya, jadi perempuan itu tidak mendapatkan peran yang besar, Iya. sehingga yang terekspos keluar adalah kebetulan punya suami-suami yang bisa mengekspos ininya. Rabia Adawiyah terekspos karena Hasan Basri. Rabia satu Misriyah itu bisa terekspos karena suaminya juga seorang penjala. Jadi terekspos itu karena tadi banyak sufi-sufi perempuan yang memang punya makom yang luar biasa sebenarnya. Betul. Gitu. Kemarin saya buka kajian itu. Karena Wirling aja laki-laki, perempuan boleh Itu satu. belajar. Ya. Bisa, nah itu kontroversi. Iya. Kalau saya sih. Dan itu juga sebenarnya sebuah kesepakatan kan ya. Maksudnya Iya. di era sekarang tuh banyak perempuan yang bahkan mungkin dari dulu udah banyak tercerahkan kan. Tetapi mereka lebih milih bersembunyi dibanding Iya. menampil gitu. Kan gitu. Sementara laki-laki kalau udah punya sesuatu langsung aja ditampilkan kan gitu. Kalau ibu-ibu kan perempuan ya diam-diam aja dia kan gitu. Secara natural mungkin seperti itu. Iya. Jadi tidak berarti itu menghalangi Bukus buat menampil ya, Wirling Darwis gitu. Gak apa juga kalau mau kan gitu. Maksudnya di hadapan Tuhan kita semua setara kan gitu, maksudnya sama kan gitu. Tapi nature-nya begitu. Gitu. Tapi tadi betul juga memang itu terekspos gara-gara ada yang mengeksposkan itu Hasan Al-Basri itu. Ya. Dan sebenarnya yang mudah tercerahkan adalah perempuan sih. Dibanding laki-laki, ya kan? Bener nggak? Ya Pak. Ya, Maria satu lagi ya? Iya. Kita nyanyi dulu. Ya, Rabia Syamiyah, Rabia Balkhi, Rabia Adawiyah. Ya. Ya, betul. Jadi Rabia Adawiyah, Rabia Syamiyah, Rabia Balkhi. Ya, itu Rabia aja udah ada 4, ada 3. Satu lagi ya, silakan. Cuma minta ini aja Pak. Sumber resource buku adab yang tadi tuh Pak. Ya, nanti saya share. Supaya ya buat setidaknya untuk dilihat dulu seperti apa sih Ya, metode itu. Ya. Terus kemudian boleh ini nggak Pak berbagi sudut pandang ya maksudnya. Ternyata adab itu luar biasa sih menurut saya karena ada dimensi bahasa lainnya bagi saya tuh Ria hari ini kamu lebih santun ya dengan Tuhanmu gitu karena kan adab tuh perilaku tuh kan sehari-hari gitu kan tapi kita nggak beradab gitu. Misalnya saya sedang menemukan ini Pak titik pencerahan tuh sebenarnya titik kehancuran sih menurut saya karena waduh kok gue gini ya kemarin gitu kan misalnya dalam menjadi peran seorang ibu kan ada aturan atau ada amal menjadi ibu gitu kan mengasuh anak gitu. Dan benar ketika tidak beradab tidak menjadikan Tuhan sebagai poros itu berantakan gitu berantakan aja gitu nggak seperti ya bagaimana seharusnya gitu. Tapi ya kita kan nggak bisa justru dari situ kan dari iblis itulah kita ke rumah salam. Gitu. Jadi pengen tahu yang benar gimana gitu kan. Terus ya saya sangat bersyukur gitu hari ini karena begitu kita diingatkan gitu. Kamu nggak sopan loh sama aku selama ini gitu bahasanya. Dalam mengeksekusi apapun, dalam bertindak itu ya udah pakai akal aja gitu. Nggak nanya ke hati gitu. Akhirnya ketika diingatkan seperti itu ternyata luar biasa baru berniat. Jadi bagaimana yang benar ya gitu. Disitulah kita dibukakan jalan-jalan gitu. Contoh simpel misalnya ternyata anak itu hanya butuh cinta. Demikian kata Ustadz Abi. Terus ya tiba-tiba saya diberikan peluang-peluang aja gitu Pak Ustadz. Jadi apakah Ria mau beradab sekarang gitu pertanyaannya. Itu aja mungkin. Ya, terima kasih banyak. Nggak perlu jawab. Iya. Oh gitu ya? Iya dong. Butuh komentarnya tadi? Nggak butuh komentar. Cukup ya? Ya baik. Terima kasih teman-teman semua. Cukup ya?
Makasih banyak atas kehadirannya. Hari ini kita luar biasa, udah diajak jalan-jalan mengenal alam kesadaran Rumi. Bagaimana beliau membangun adab dengan Tuhan, dan itu sangat bisa kita praktekkan ya Ustaz ya, dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Lagi-lagi saya ingatkan kepada teman-teman yang nonton lewat YouTube untuk lebih open minded lagi dalam mendengarkan dan juga belajar, sehingga bisa menambah wawasan dan juga nutrisi batin kita semuanya ya. Ustaz Nur Jabir, terima kasih banyak. Satu lagi, Ustaz Nur Jabir juga nulis buku nih ya. Apa namanya? Rumi, udah terbit yang ketiga, jilid yang ketiga ya. Nanti kalau ada yang belum, jadi ada yang satu nih, ada yang kedua dan ada yang ketiga. Di sini semua uraian tentang Mas Nawi ya. Jadi bisa dipesan di nomor nanti yang akan saya bagikan di deskripsi. Bagi sahabat-sahabat yang ingin ikut kajian offline dengan Ustaz Nur Jabir juga bisa, nanti saya bisa menghubungi nomor yang akan saya cantumkan nanti di deskripsi. Terima kasih banyak Ustaz Nur Jabir atas perhatiannya, juga teman-teman semua. Untuk teman-teman di sini tolong dada-dada dong. Terima kasih banyak ya. Wah, lihat tuh. Terima kasih sudah hadir di Rumah Salam di kajian offline ya. Ya. Ibu Ria, makasih banyak ya. Bu Feni, Ibu Kus, dan terakhir Ustaz Nur Jabir. Terima kasih banyak Ustaz. Makasih banyak ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Oke.